Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024-nya. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu SOCI, EV, dan VAST. Ya, kita akan melihat dari segi fundamental, khususnya value investing. Analisa kita ini ya sebagai bahan pertimbangan tambahan ataupun juga sebagai bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Apabila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Yang pertama ini SOCI Lines ya. Ini perusahaan bergerak di bidang transportasi ya. Kalau tidak salah ini lebih kepada minyak ya, minyak. Baik, kita punya 2 data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Dari segi book value ada peningkatan, IPS peningkatan sedikit, harga Rp1. Kemudian aset lancar agak menurun ya. Hutang turun, non warkat juga turun. Baik, kita akan bahas secara bertahap. Yang pertama dari segi valuasi, perusahaan ini ya, dari segi nilai buku ini sangat di bawah ya. Dari nilai buku itu 900-an, harganya baru 100. Berarti di sini 80% lebih murah daripada nilai bukunya. Dari segi maksimal beli juga, harga sekarang ini maksimal belinya 242, harga 169. Berarti dapat simpulkan bahwa valuasinya sangat murah karena 30% ya, 30% itu diskonnya. Kemudian dari segi keuntungan, tadi saya lupa ya, dari segi keuntungan ternyata keuntungan perusahaan ini ya termasuk sangat kecil ya, hanya 2,5%, sekitar 2,5% ya, 2,6. Berarti keuntungan perusahaan ini sangat ya, kita anggap sangat kecil ya. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa kenapa perusahaan tidak atau belum bisa membagikan dividen. Valuasinya sangat murah ya, tetapi dividen yang tidak membagikan dividen ya. Dari segi lainnya, dari segi ketahanan perusahaan semuanya bagus ya. Free cash flow-nya 6%, walaupun tidak lebih dari 10, tapi masih aman saja ya. Kepengandalian ini di triwulan 1 itu ya, non warkatnya 20%. Kemudian di triwulan 2 ini jadi 14, turun 6% ya. Ini berarti retail ini mengurangi menjual saham mereka. Tapi yang perlu kita cek lebih dalam juga, di sini ada di KSEI ini ya, semula itu 86% ya, semula 86%. Iya, saham yang bisa ditradingkan di bursa itu semula jumlahnya 86% ya. Tetapi di triwulan 2 itu jumlahnya menyusut drastis, hanya ada 14% yang ada di bursa. Berarti di sini ada mungkin kegiatan dari pengendali ya, bahwa mereka menarik dari saham non warkat ya, saham yang bisa ditradingkan itu menjadi saham warkat yang tidak ditradingkan. Jadi hanya sekitar 14% saja lagi ya. Jadi terjadi signifikan penurunan, yang semula itu lokalnya itu 85%, sekarang lokalnya hanya 13, dan itu pun istilahnya begini, tidak lagi tercatat di bursa efek, tetapi jadi warkat, jadi saham yang tidak ditradingkan. Ini mungkin perlu ditelaah lebih jauh, tapi secara kepengandalian ini bagus sebenarnya ya.
Artinya sekarang ini perusahaan betul-betul pengendali betul-betul fokus pada pengembangan perusahaan, tidak lagi sahamnya di masyarakat yang banyak ya, ataupun pengendali yang semula berniat misalnya ada kegiatan untuk melakukan transaksi, sekarang tidak lagi ya, tapi kita selalu pantau juga pergerakannya. Baik, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini sebenarnya perusahaan ini secara fundamental bagus ya. Secara fundamental bagus dalam artian apa? Dalam artian bahwa valuasinya sekarang sangat murah ya. Kemudian ketahanannya sangat bagus. Meskipun ini current ratio-nya sudah mendekati di bawah 100 ya. Kemudian kepengendalian sudah jadi membaik ya. Hanya mungkin di sini yang perlu kita cermati ya, melihat data yang kita lihat di sini bahwa karena keuntungannya sangat kecil, maka di sini tentu saja kita harus memperhatikan IPS ya. IPS-nya ini seharusnya membaik ya, di atas 10% lah. Kalau kita mau jadi lebih bagus lagi ya, IPS-nya ini membaik supaya di atas 10% keuntungannya. Yang kedua, tentu saja dari semua data hanya dividen saja lagi ya yang harus diperbaiki. Jadi ada dua data yang perlu kita tunggu di sini. Meskipun IPS-nya sudah bagus, tetapi karena persentasenya masih kecil, tetap saja IPS-nya kita harapkan ini di atas 10%. Kemudian dividennya juga ada dan dalam artian sesuai dengan kriteria kita ya. Baik, itu dulu pembahasan kita yang pertama untuk Soci ya. Concern kita tentang Soci. Yang kedua EV ya. Saya sudah membuatkan playlist di deskripsi. Silahkan klik playlistnya untuk mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Baik, ini EV, Indonesian Fireboard Industry. Ini kalau tidak salah bergerak di bidang kayu ya, seperti kayu plywood kalau tidak salah ya. Sorry, bukan. Industri kayu merupakan olahan kayu berupa papan yang digunakan pengganti plywood ya, Baik, lanjut. Kita punya dua data juga, triwulan 1, triwulan 2 ya. Dari segi book value ini ada penurunan sedikit. Kemudian IPS juga ada, IPS ini peningkatan malah ya. Harga ada penurunan, aset lancar ya kurang lebih ya. Hutang menurun, hutang tak berbunga tetap. Baik, kita cek lagi. Keuntungan di triwulan 1 itu 9%, di triwulan 2 ini 12, ada peningkatan berarti ya. Jadi dari segi keuntungan bersih ini ada peningkatan. Baik, secara umum kalau kita lihat data seperti ini mungkin perusahaannya standar saja ya, tidak ada peningkatan di satu sisi, ada juga penurunan di sisi lain. Tetapi dari segi efektivitas bahwa keuntungannya meningkat 3%. Kita lihat dulu dari segi valuasi. Harga sekarang ini sudah 40% lebih mahal, berarti dalam kategori wajar ya. Kemudian IPS-nya ini maksimal 161, berarti sudah harga sekarang 190, berarti untuk kategori valuasi ini sudah mahal ya. Untuk valuasi sudah mahal ya. Kemudian dari segi dividen ini 45%, dividen payout ratio-nya ya. Di tahun 2003 45%, berarti melebihi batas yang kita, di atas dari yang kita syaratkan. Di 2022 itu baru 20% ya. Berarti ada peningkatan dari segi pembagian DPR-nya, dari segi DPR-nya ada peningkatan. Tetapi ya dari segi karena valuasinya mahal tadi ya. Karena valuasinya mahal tadi otomatis dividen yield-nya menjadi kecil ya, baru 3,5%.
pas di atas sih dari inflasi, tetapi dari segi minimal 5% ini ya masih di bawah ya. Apalagi ini kalau kita setarakan dengan 30%, jadi ya hanya 2%-an ya. Baik, jadi dari segi valuasi dan dividen di sini yang ada concern kita lebih jauh. Hal lainnya dari segi aset lain, dari segi free cash flow 18% luar biasa, aset lancar aman, semua aman ya. Jadi yang lainnya ini aman ya. Satu catatan bahwa untuk EV ini ternyata ya saham yang ada di bursa ya yang bisa ditradingkan itu 43%, malah di sini asingnya ini 32% ya. 32% dari 43 itu berapa? 3/4-nya ya. 3/4-nya malah berarti 75%-nya malah dikuasai asing ya. Berarti di sini pergerakan asing juga menentukan harga di sini ya. Karena mereka 75% menguasai saham yang bisa ditradingkan ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi dari data ini mungkin saja karena harganya mahal juga salah satunya karena ada asing ini tadi ya. Jadi kita ambil kesimpulan sementara bahwa ya karena valuasinya mahal di sini, sementara keuntungannya sudah 12%, berarti IPS-nya tidak terlalu masalah. Berarti di sini harga ya. Mungkin kita harus concern ke harga ya. Harganya yang membaik, dan yang kedua untuk dividen ya. Untuk dividen karena dividen payout ratio-nya DPR-nya sudah bagus, sebenarnya kecilnya ini berarti dari harga ya. Jadi simpulan kita cukup kita menunggu bahwa harganya ini yang menjadi membaik, lebih baik ya, yang lainnya tidak masalah ya. Jadi mungkin di sini karena ada asing jadi ada euforia di sini ya, mungkin begitu. Jadi oleh karena itu concern kita untuk perusahaan ini satu saja, tetapi juga nanti kalau memang ada perubahan ya, kalau memang IPS-nya menaik lebih bagus ya daripada harganya yang turun. Tetapi bisa juga di sini harganya yang turun ya. Kalau di sini kan maksimal beli 161 ya. Bahkan valuasinya masih terasa mahal katanya. Coba mungkin sih 150 misal. Ya, valuasinya baru di kategori wajar. Baik. Ini dulu pembahasan kita. Jadi concern kita untuk EV cuma satu saja dulu ya sementara ya, di harga ya. Kalau mau membaik bisa juga sih keuntungan yang lebih besar ya. Tapi yang paling concern di sini adalah harga. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya. Hasil dari pembahasan kita ini adalah untuk edukasi tadi, bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun meninggi-ninggikan sebuah emiten, tetapi kita membahas sesuai dengan apa yang menurut kita sesuai dengan kriteria kita ya. Mungkin kriteria investor lain berbeda ya. Baik, yang berikutnya ada Fastland Indonesia ya. Fastland Indonesia ya. Kita baru dapat satu ya, EPS-nya 32, book value-nya 121. Jadi keuntungan perusahaan ini 25%. Berarti dengan data seperti ini keuntungannya ini sangat besar ya, sudah 1/4 dari ekuitas, berarti sangat bagus keuntungannya ya. Harga sekarang di 70. Dengan data ini bahwa dari segi valuasi perusahaan ini valuasinya murah. Kenapa? Karena dari segi book value itu diskonnya 42%, dari segi IPS, dari segi maksimal beli ini diskonnya 78%. Ini sangat luar biasa. Seharusnya ya dengan keuntungan yang luar biasa ini ya perusahaan bisa membagikan dividen seharusnya ya. Namun sayang bahwa tidak dikonfirmasi oleh dividen sebenarnya ya. Nah, ini kita perlu menunggu ya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan berikutnya. Dari segi berikutnya ya, dari segi ketahanan ya, ada 4 kriteria dari segi ketahanan ya.
saat yang pertama dari segi free cash flow 2% sebenarnya sudah aman, tetapi ya sudah lebih ya 2%, ada kelebihan, tapi itu dalam ya kriteria yang agak kalau bisa lebih dari 2% ya. Kemudian dari segi aset lancar ini yang 2,8%, 28% saja. Berarti kalau mau bayar hutang ya dari segi aset lancar ini perlu 72% tambahannya. Mungkin di sini salah satunya kenapa dengan keuntungan yang besar perusahaan masih istilahnya belum membagikan dividen, mungkin di situ agak salah satu masalahnya, karena aset lancarnya yang hanya 28%. Dari segi hutang oke, semua tidak masalah ya. Kemudian kepemilikan juga tidak masalah, tetapi asing di sini tidak ada. Kebanyakan memang hanya lokal ya, yang melakukan trading di sini hanya lokal. Jadi berdasarkan data yang kita dapat dari segi keuntungan ini no problem ya. Berarti di sini dari segi harga juga no problem. Berarti di sini permasalahannya adalah ketahanan dan dividen ya. Berarti kita simpulkan bahwa yang berarti menunggu yang pertama berarti di sini aset lancarnya, dan yang kedua itu dividen kita dan dividen ya berarti ya. Langkah berikutnya kita menunggu hutangnya dan dividennya membaik, maka baru kita bisa mulai masuk di perusahaan ini ya. Itu pembahasan kita tentang 3 saham yang kita bahas hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sekali lagi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah analisa kita untuk masuk ya. Kalau Anda sudah punya saham misalnya di harga bawah, misal kalau memang Anda punya saham di harga bawah dan memang sesuai kriteria Anda, silakan ditahan. Tetapi kalau belum masuk ya mungkin perlu mempertimbangkan lagi ya pembahasan kita ini. Demikian pembahasan kita Soci, EV dan VAST. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.